Pemirsa, jumpa lagi dalam Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan nanti adalah dua kisah nyata yang berawal dari sebuah prakarsa yang mungkin saja bisa Anda terapkan di daerah Anda masing-masing. Sehingga nantinya bisa merubah nasib Anda dan mungkin juga bangsa kita menjadi lebih maju lagi. Nah, apakah prakarsa inovatif ini bisa diterapkan di daerah Anda? Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menyaksikan episode Prakarsa Inovatif. Pemirsa, walaupun pemerintah berusaha untuk memastikan semua anak bangsa dididik sampai paling tidak berumur 16 tahun dan pendidikan menjadi hak anak, namun sayangnya hingga saat ini masih saja ada anak-anak yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah karena berbagai macam alasan. Atas kepedulian masyarakat, beberapa lembaga pendidikan informal mulai bermunculan. Salah satu lembaga pendidikan informal yang terfokus pada anak-anak jalanan dan telah membuahkan hasil yang begitu mengesankan adalah Yayasan Remaja Masa Depan. Sekolah yang terletak di wilayah Jakarta Selatan ini telah menciptakan kesempatan belajar dan memberikan kesempatan kepada ratusan anak-anak untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Mari kita saksikan bersama. Pendidikan merupakan pendukung proses tumbuh kembang anak dalam meraih angan dan cita-citanya. Sayangnya, tidak semua anak bisa mengecap pendidikan yang memadai. Krisis perekonomian negara berimbas pada perekonomian keluarga. Anak harus merelakan waktu bermain dan belajarnya untuk bekerja di jalan demi membantu ekonomi keluarganya. Akibatnya, anak yang putus sekolah pun meningkat. Pendidikan dianggap sebagai barang mewah. Tapi, apakah memang tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan? Tidak bisakah mereka bersekolah sambil terus bekerja? Bagaimana jadinya nasib bangsa ini jika generasi mendatang adalah generasi yang tidak terdidik? Dan mengapa tidak ada sekolah yang mencoba untuk mengerti kebutuhan anak-anak ini? Kegelisahan dan keprihatinan ini mendorong beberapa individu untuk membentuk lembaga pendidikan bagi anak yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan bersemangat, mereka berprakarsa untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Remaja Masa Depan dan Panti Asuhan Khusus Anak Jalanan. Kita mendirikan yayasan ini tahun 1999. Saat itu berawal dari keadaan Indonesia yang sedang mengalami krisis moneter yang menyebabkan banyak anak-anak sekolah yang putus, tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Nah, jadi kita dengan beberapa kawan kita itu membuat inisiatif untuk bisa menyekolahkan kembali anak-anak yang putus sekolah tadi. Nah, kemudian kita datang ke tempat-tempat pemukiman kumuh, ya, mengajak mereka yang tadinya putus sekolah untuk bersekolah kembali. Sepintas, sekolah ini sangat berbeda dari sekolah formal pada umumnya, dari ruang belajar maupun staf pengajar. Tapi ternyata materi pengajarannya tidak kalah dengan yang ada di sekolah formal. Siswanya pun bisa mengikuti ujian nasional dan mendapat ijazah setara dengan sekolah formal. Kurikulumnya itu kita mengacu pada kurikulum dari Depdiknas, karena kita ini kan berada di bawah Depdiknas di Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Nah, jadi mereka itu memberikan kita buku modul semacam buku pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak. Ujian mereka itu ujian nasional. Jadi mereka itu kalau mau ujian kita daftarkan ke pemerintah. Tolak ukur keberhasilan di bidang pendidikan adalah bila sanggup membentuk kemandirian bagi siswanya. PKBM pun tidak hanya tergantung pada kurikulum formal, tapi juga menyediakan pelatihan sesuai minat dan bakat siswa-siswanya. Ya, kita ada beberapa jenis keterampilan yang kita berikan kepada mereka, ya. Ada komputer, mengetik, menjahit, bahasa Inggris. Umumnya mereka itu lebih tertarik ke komputer, ya. Hingga tahun 2006, PKBM Remaja Masa Depan telah menghasilkan lulusan sebanyak 170 orang. Dan sebagian besar dari itu sanggup bersaing di dunia kerja. Kami bertanya, apakah rahasianya? Saat ini memang persaingan sangat ketat, ya, sehingga anak-anak itu di samping belajar di kelas, kita berikan mereka itu keterampilan.
Kita udah bilang seandainya mereka mampu bahasa Inggris, ya komputer, akuntansi, ya mudah-mudahan di pasaran itu persaingan kerja bisa diatasi lah gitu. Melihat semangat murid-murid yayasan ini belajar di dalam kelas, patut disayangkan bahwa mereka tidak mendapat kesempatan di sekolah formal. Tetapi jangan salah, sistem PKBM pun sama disiplinnya dengan sistem formal, bahkan lebih ketat. Kita setiap semester memang mengadakan evaluasi, Pak. Evaluasi. Kita evaluasi itu lebih ketat ke anak-anak panti yang sekolah di tempat kita ya. Itu anak panti itu harus masuk 30% ranking terbaik di kelas. Ya, kalau tidak memenuhi syarat itu kita keluarkan. Perlahan namun pasti, hasil kerja keras di PKBM ini pun membuahkan hasil. Tim Prakarsa Inovatif bertemu dengan Deti, salah seorang hasil binaan Yayasan Remaja Masa Depan. Setelah lulus SMP, saya nggak tahu, ya saya pikir saya udah nggak bisa nerusin lagi untuk lanjutin SMA. Kemudian tetangga saya datang sekarang untuk menawarkan sekolah di Tebet. Dia bilang di Yayasan PKBM Remaja Masa Depan. Saat Prakarsa Inovatif kembali, kita akan menyaksikan bagaimana Yayasan Remaja Masa Depan menawarkan masa depan yang cerah kepada anak yang sebelumnya sama sekali tidak ada harapan. Kita kembali lagi dalam Prakarsa Inovatif masih dengan Yayasan Remaja Masa Depan. Dengan sistem pendidikan yang tidak kalah dengan sistem pendidikan formal, Yayasan Remaja Masa Depan telah memberikan harapan bagi ratusan anak-anak yang sebelumnya dihantui masa depan yang serba tidak pasti. Dengan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara, Yayasan Remaja Masa Depan telah memberikan program-program yang inovatif dan layak untuk menyiapkan murid-muridnya meraih sukses. Mari kita saksikan bersama. Untuk anak yang putus sekolah karena beragam penyebab, Yayasan Remaja Masa Depan memberikan harapan. Sekarang ini kalau kita bandingkan, kalau saya bandingkan sama teman kuliah saya yang mereka juga sekolah yang formal gitu ya, kita sama sebenarnya gitu. Kita punya kemampuan sama gitu. Jadi semuanya itu tergantung sama individunya gitu. Kalau individunya mau berusaha, berdoa gitu, ya kita juga akan berhasil gitu. Nggak kalah dengan yang sekolah formal. Kini, selain melanjutkan kuliah di Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris, Deti juga mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di tempat yang pernah membesarkannya. Harapan saya ke Yayasan Remaja Masa Depan adalah lebih ditingkatkan lagi dari segi pemberian kursusnya gitu kan, pelatihannya, life skillnya gitu. Terus lebih care lagi ke anak-anaknya, dan mungkin tetap dipertahankan tuh kedisiplinannya, walaupun kata anak-anak keterlaluan ya, disiplinnya terlalu ketat gitu. Terus salah ini hukumannya ini, salah ini hukuman ini gitu. Tapi menurut saya itu demi kemajuan anak-anak itu sendiri gitu. Dengan berjalannya waktu, PKBM Remaja Masa Depan mulai menemukan jati dirinya. Keberhasilan lulusannya membuat yayasan ini mulai diakui keberadaannya di mata masyarakat. Yayasan yang sangat yang bisa menjadi solusi bagi anak-anak yang pada dasarnya itu tidak punya kemampuan untuk mengenyam pendidikan. Prakarsa yang telah dilakukan oleh PKBM Remaja Masa Depan telah menggugah banyak orang untuk berbuat lebih dalam di dunia pendidikan. Kegelisahannya telah dijawab dengan karya nyata. Harapan saya dengan Yayasan Remaja Masa Depan, Yayasan Remaja Masa Depan ini semoga tetap bisa menjalankan fungsi pendidikannya bagi masyarakat luas, terutama masyarakat kelas bawah yang karena ketidakmampuan ekonomi mereka tidak bisa melanjutkan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk sekolah. Dan saya juga berharap bukan hanya kepada Yayasan Remaja Masa Depan, tapi juga kepada mungkin berbagai pihak yang selama ini sudah membantu terselenggaranya pendidikan di YRMD itu untuk tetap
memberikan ya mungkin bantuan finansialnya supaya kegiatan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar inisiatif dari katakanlah sekelompok masyarakat itu bisa tetap berjalan dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tidak disangka, sebelumnya dan sekarang. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Yayasan Remaja Masa Depan di bawah ini. Jika kita melihat anak jalanan, kita pasti akan merasa bersedih karena kehidupan mereka. Tapi selain bersedih, ternyata Yayasan Remaja Masa Depan juga mengambil langkah untuk memecahkan masalah pendidikan dengan sebuah prakarsa inovatif. Anak-anak yang tadinya tidak memiliki harapan kini mempunyai keterampilan baru, ada pekerjaan baru, dan juga menjadi anggota masyarakat yang produktif yang nantinya akan meningkatkan perekonomian negara. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan prakarsa inovatif yang lain.